Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Peristiwa penutupan masjid di dalam Al-Qur'an, yang masjid yang bisa ditutup itu adalah Masjid Dirar. Tentunya dengan kriteria berdasarkan Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yaitu sebuah masjid yang nyata-nyata mengajak keluar dari agama Islam, misalnya, yang nyata-nyata ingin menarik umat Islam murtad dari agamanya, maka masjid seperti ini harus dirobohkan. Tapi kalau masjid itu mengingatkan umat Islam dari bahaya-bahaya yang dapat mencederai dan mengotori agama, tentunya dengan pakai kriteria Quran dan As-Sunnah juga, itu bukanlah Masjid Dirar, dan tidak dibolehkan masjid seperti itu dirobohkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Justru masjid itu harus diramaikan, masjid itu dimakmurkan, masjid itu harus banyak jemaahnya. Tidak sebaliknya, masjid itu dijauhkan dari kebenaran agama. Apalagi misalnya mereka yang memprotes masjid, misalnya tidak sholat gitu, ikut-ikutan misalnya, tentu saja ini persoalannya besar, sebagaimana yang terjadi di Pamekasan. Perlu lebih jauh dilihat dari sisi syariat. Apakah masjid itu harus ditutup, atau masjid itu melanggar perintah Allah, masjid itu melanggar perintah sunnah, baru ditutup. Kalau ternyata masjid itu mengamalkan sunnah Nabi, ditutup. Yang berdosa itu yang menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu masjid di Pamekasan yang dikenal dengan Masjid Salafi, yaitu Masjid Utsman bin Affan, ditutup oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini oleh seorang kades. Pemicunya, sobat-sobat, karena ada salah satu khotib Jumat dalam khotbahnya mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengingkari perayaan Maulid Nabi. Nah, inilah sobat-sobat pemicu akhirnya masjid tersebut ditutup. Ya, sebenarnya sobat-sobat, ditutupnya masjid itu karena tekanan warga yang tentu saja ya berseberangan dengan pemahaman yang disampaikan di masjid tersebut. Bahkan mungkin juga mereka tidak senang dengan adanya masjid tersebut, sehingga kesalahan sedikit pun akan menjadi pemicu, akan dijadikan alasan untuk bagaimana masjid tersebut tidak melakukan aktivitasnya
yang berhubungan dengan dakwah. Ya, kalau kita mau jujur, sobat-sobat, ya permasalahannya itu kan, ya, khotib tersebut dianggap berdusta atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan sebenarnya kesalahan oknum, bukan kesalahan masjid tersebut atau pengurus masjid tersebut. Lalu kenapa harus masjidnya yang ditutup? Kenapa tidak oknumnya saja yang ditindak? Bukankah seringkali pihak-pihak yang berseberangan dengan yang mereka sebut Salafi, yang mereka sebut Wahabi, ya, ketika mendapat serangan, ketika mendapat kritik, mendapat koreksi dari pihak lawannya, kan sering mereka mengatakan, mengapa tidak tabayun? Silahkan tabayun. Nah, lalu kenapa dalam masalah ini mereka tidak mengedepankan tabayun? Justru mereka, ya, mengedepankan emosi mereka. Jadi kan apa yang mereka katakan hanya sekedar omongan tanpa isi. Dengan ditutupnya masjid tersebut dari sudut pandang agama, sudut pandang Islam, apakah dibenarkan? Ini pertanyaannya, sobat-sobat. Dengan ditutupnya masjid tersebut, sobat-sobat, maka tentu saja, ya, pihak-pihak yang berkepentingan, yang selama ini memang berseberangan dengan pemahaman yang disampaikan masjid tersebut, yang selama ini memang tidak senang, ya, memendam rasa tidak suka, ya tentu saja mereka memberikan, ya, argumen-argumen, memberikan dalil-dalil bahwa tindakan menutup masjid di Pamekasan itu dibenarkan. Salah satunya disampaikan oleh Sani Uye. Apakah boleh menutup masjid? Dalam Islam itu apa hukumnya menutup masjid? Saya teringat dengan sebuah ayat suci Al-Quran di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan tentunya ini peringatan bagi kita semua, di dalam ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraraw wa kufraw wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Artinya, dan sebagian di antara orang-orang munafik, mereka ada yang membuat masjid hanya untuk membuat sebuah diror, bencana, bahaya. Kalau dalam tafsirnya di sini membuat saingan Masjid Quba, ya. Jadi dulu kan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki Masjid Quba, dan di sana orang-orang mukmin dulu sholat berjemaah, melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan. Dan akhirnya teman-teman, ada inisiatif dari orang-orang munafik, sebagian di antara mereka ada yang membuat masjid, disebut Masjid Diror yang dikenal oleh kita. Sebagai apa? Biar menyaingi
Masjid Kuba wa kufra, dan hanya untuk dijadikan tempat kekufuran di sana. Sani Uye menyamakan masjid yang ditutup di Pamekasan tersebut dengan Masjid Diror. Padahal sobat-sobat sangat berbeda. Masjid Diror itu memang jelas-jelas dibangun oleh orang munafik untuk memecah umat Islam. Ya, kan Sani Uye mengatakan, ya Masjid Diror ya dipakai untuk kekufuran. Lalu apakah masjid yang di Pamekasan dipakai untuk itu? Apakah masjid yang dibangun di Pamekasan, Masjid Utsman bin Affan, dibangun oleh orang munafik? Ini kan perlu dibuktikan. Dan mengenai Masjid Diror, itu yang memberitahu langsung kepada Rasulullah bahwa masjid itu dibangun oleh orang munafik untuk memecah belah umat Islam, untuk menghancurkan Islam. Itu kan berdasarkan firman Allah. Lalu siapa yang mengatakan bahwa Masjid Utsman bin Affan di Pamekasan itu masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk tujuan kekufuran? Nah, siapa yang memberitahu? Atau apa buktinya? Nah, jadi jelas ya, menyamakan, menganalogikan masjid di Pamekasan dengan Masjid Diror jauh panggang daripada api. Sangat bertolak belakang. Dari sudut pandang Islam tidak dibenarkan ya menutup masjid tanpa alasan yang dibenarkan menurut dalil Quran dan Sunnah. Ya, pemicunya itu kan ya hanya karena salah satu khotibnya dianggap atau katakanlah sudah berdusta atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini alasannya. Ya. Nah, artinya mereka ya membela kehormatan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi yang dibelanya ini syariat atau seseorang, ya, membela Allah dan Rasulnya atau seorang ulama. Ya, Rasul saja dia tidak akan marah kalau pribadinya yang dihina. Tetapi Rasulullah akan marah, akan murka jika ya Allah yang dihina, Islam yang Islam yang direndahkan. Rasulullah akan murka. Nah, jadi kalau kita melihat di sini yang dibela oleh orang-orang yang melakukan unjuk rasa lah, demo lah ya, yang akhirnya ya masjid itu ditutup. Ya, pertanyaannya, mereka bela ini Allah dan Rasulnya atau pribadi seorang manusia yang notabene seorang ulama. Nah, jadi sobat-sobat, pertanyaannya, apakah penutupan masjid di Pamekasan tersebut ya sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi?
Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.